Sebagai sebuah motivasi, ada 3 hal persiapan yang mudah-mudahan bisa kita segera melaksanakannya. Karena kematian itu datangnya bisa secara tiba-tiba. Asbab corona hanya sebab saja. Betapa banyak orang yang tidak karena corona yang meninggal dunia karena jatahnya sudah selesai. Jadi apa nih yang harus dipersiapkan? 1, ada 3 nih ya, yaitu amal yang berkualitas atau amal yang sangat baik. Jadi hadirin sekalian, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan mati dan hidup ini untuk menguji di antara kita siapa yang paling ahsan. Ahsan itu paling bagus amalnya. Nah, jadi ingat ya, kalau kita sadar bahwa kematian akan mendadak, tidak ada pilihan, setiap bekerja dengan paling bagus. Kalau beramal dengan yang paling bagus. Kalau lagi sholat yang paling bagus, seolah-olah kita meninggal dunia. Kalau sedekah yang paling bagus saja. Kalau ada 100.000, ada 75.000 uang baru, ada 50.000, ya 100.000 saja. Karena boleh jadi itu sedekah terakhir kita. Kalau kemudian lagi berjumpa dengan teman, ya persembahkan yang terbaik karena boleh jadi perjumpaan terakhir. Do the best in every moment. Lakukan yang terbaik pada setiap momen. Lantas apa ciri amal berkualitas? Indikatornya paling tidak ada 3. 1, amal itu istiqomah. Istiqomah amal itu. Wa inna khairul amal adwamuha wa inqala. Sebagus-bagusnya, karena sesungguhnya sebagus-bagus amal walaupun sedikit tapi istiqomah, istimrar terus menerus. Saya kasih contoh, ada di antara ibu-ibu yang kalau mau tidur baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Ya, terus saja sampai ibu meninggal dunia, jangan tinggalkan setiap mau tidur surat Al-Ikhlas 3 kali. Engkau tercatat tidak pernah tidur kecuali menghatamkan Al-Quran. Bukankah pesan Nabi, siapa yang baca surat Al-Ikhlas menjelang tidur, maka dia menghatamkan Al-Quran. Dan Nabi berpesan, jangan pernah tidur kecuali sudah menghatamkan Al-Quran. Ya baca Al-Ikhlas terus sampai kita tercatat. Kalau habis subuh sedekah, terusin istiqomah sedekah. Kalau setiap Jumat baca surat Kahfi, ya sampai nanti meninggal, jangan tinggal setiap Jumat surat Kahfi itu dibaca. Pilihlah amal-amal yang menjadi istiqomah, yang itu menjadi andalan Bapak Ibu. Apalagi ciri amal kualitas, ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Adapun ciri ikhlas, paling tidak 1, tidak pernah kecewa. Jadi kalau kemudian kita sudah sedekah, orang tidak terima kasih, tidak kecewa. Kemudian kita sudah ngajar, orang tidak terima kasih, tidak kecewa. Kalau kita tidak kecewa karena amal kita, berarti kita sudah ikhlas. 2, ciri ikhlas itu yaitu tidak semangat karena dipuji dan tidak berhenti karena dicaci. Jadi terus gitu. Nah, yang ketiga, ciri amal yang baik itu dibarengi dengan ilmu. Karena itu sempurnakan, saudaraku, jangan berhenti menuntut ilmu agar tahajud kita semakin sempurna. Kalau punya amalan, kita baca Quran terus agar bacaan Quran kita semakin bagus, semakin tahsin, semakin terus bagus. Yang kedua, apa yang harus kita persiapkan menjelang, karena kematian itu bisa datang tiba-tiba, tidak hanya karena corona, yaitu harus cerdas beramal, amalan yang pahalanya tidak pernah berhenti, terus mengalir walaupun kitanya sudah mati. Umur fisik ini kan terbatas, begitu sudah meninggal tidak bisa sholat lagi, tidak bisa haji lagi. Maka kita sadar apa yang disabdakan Nabi, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa bitsalatsin. Apabila meninggal anak cucu Adam, berhentilah putus amalan kecuali 3 perkara. Yang pertama apa? Shadaqatun jariyah. Nah, orang-orang cerdas terus memperbanyak sedekah jariyah, ya wakaf, ya infak, ya kemudian hibah, ya kemudian zakatnya tidak pernah, karena ini amal yang terus pahalanya mengalir. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Nitip bagi semua yang sudah pernah ngaji bersama saya, niat di hati ibu dan bapak, saudaraku, sahabatku, jadilah santri seumur hidupmu. Jadilah murid dalam kehidupanmu. Buya Dimyati pernah berpesan,
Buya tarekatnya apa? Tarekat saya ngaji salalawasna. Maneh kudu jadi santri salalawasna. Harus jadi santri. Atau kemudian kita memberi ilmu, mengajar. Masya Allah, misalkan tidak banyak kepada anak kita, kalau mau minum, duduk ya nak, tangan kanan. Moga-moga anak ini ingat sepanjang hidupnya, dia bagikan lagi nanti pada anak-anaknya. Setiap dia beramal, pahalanya mengalir pada kita. Atau kita menjadi orang yang termasuk mensupport orang-orang yang telah sedang belajar, membantu mereka-mereka yang sedang belajar. Nah, yang ketiga ini yang penting. Apa amal yang tidak putus? Wa waladun saleh, yaitu anak yang soleh. Nitip ibu bapak, semoga kita serius mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Apa yang harus kita lakukan sebagai persiapan yang ketika datang tiba-tiba, semoga kita sudah punya persiapan. Jangan lupa doa agar kita meninggal husnul khotimah.